Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan mengenai mikroskop SIM dan TEM. Saya Rifka Sacha Betari, 017, ditemani dengan 4 teman saya, Agnes Leonita, 014, Farisa Amalia, 033, Syukriya Musaad, 034, dan yang terakhir ada Adiba Syahada, 049. Terdapat beberapa bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama mengenai prinsip, kemudian perbandingan, dilanjutkan dengan proses preparasi dan penggunaan, dan bagian 4 adalah hasil pengamatan, dan bagian 5 pembagian tugas dan daftar pustaka. Bagian pertama, seperti yang telah tadi disebutkan, akan menjelaskan mengenai prinsip mikroskop SIM dan TEM. Pertama, kita akan terlebih dahulu membahas prinsip dari Scanning Electron Microscope atau SEM. Secara garis besar, prinsip kerja dari SEM yaitu menggunakan konsep pantulan atau hamburan elektron. Elektron akan ditembakkan oleh elektron gun. Kemudian berkas elektron akan difokuskan oleh lensa magnetik dan diarahkan oleh scan coil pada permukaan sampel. Ketika berkas elektron ini mengenai permukaan sampel, maka akan terjadi proses penghamburan elektron, yang dimana hamburan elektron ini akan diterima oleh detektor untuk kemudian divisualisasikan pada monitor. Dan hasil visualisasi yang didapat merupakan visualisasi 3 dimensi. Selanjutnya, mengenai prinsip dari Transmission Electron Microscope atau TEM. Secara garis besar, TEM ini cara kerjanya mirip dengan cara kerja proyektor slide. Pertama, elektron ditembakkan oleh elektron gun yang kemudian difokuskan oleh kondensor lens. Setelah itu, elektron akan diterima oleh spesimen sampel yang tipis. Karena spesimen sampel ini tipis, maka elektron akan berinteraksi dengan spesimen dan kemudian elektron ini dapat menembus dan memasuki 3 lensa, yaitu lensa objektif, lensa intermediate, dan lensa proyektor. Ketika elektron ini menembus lensa, dia akan mengenai fluorescent screen, yang dimana fluorescent screen ini akan memunculkan cahaya apabila dikenai elektron. Dan kemudian visualisasi dari sampel akan ditampilkan, dan visualisasi ini berbentuk 2 dimensi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang apa sih perbedaan antara SIM dan TEM. Perbedaan antara SIM dan TEM, yang pertama, gambar yang dihasilkan dalam pengamatan untuk SIM ini, gambar yang dihasilkan merupakan dalam bentuk 3 dimensi, kemudian untuk TEM, gambar yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi dari struktur bagian dalam. Kemudian properti yang kedua itu tipe elektron. Untuk SIM ini, dia tipe elektronnya tersebar dan memindai elektron. Untuk TEM ini, elektronnya itu elektron yang ditransmisikan. Kemudian FOV, field of view-nya untuk SIM ini dia lebar, sedangkan untuk TEM ini terbatas. Untuk prinsipnya, SIM ini gambarnya ini dihasilkan dengan mendeteksi elektron sekunder yang dipancar dari permukaan karena eksitasi berkas elektron primer. Sedangkan untuk TEM, prinsipnya itu gambar yang dihasilkan dengan mendeteksi elektron primer yang ditransmisikan dari sampel. Kemudian ada preparasi spesimen. Untuk SIM ini preparasi spesimennya mudah, sedangkan untuk TEM ini dia lebih kompleks. Kemudian ada ketebalan spesimen. Untuk SIM ini tidak dibatasi, sedangkan TEM ini biasanya kurang dari 150 nanometer. Untuk pembesaran maksimumnya, SIM ini dapat membesar sampai 1 sampai 2 juta kali, sedangkan untuk TEM ini bisa mencapai 50 juta kali. Dalam pembentukan gambarnya, SIM ini sinar elektronnya itu dia memindai permukaan sampel. Kemudian elektron ini ditangkap dan dihitung oleh detektor dan gambarnya ini ditampilkan dalam layar PC. Sedangkan untuk TEM, pembentukan gambarnya ini terjadi dengan berkas elektron ini melewati sampel langsung pada layar fluorescence atau layar PC dengan CD. Kemudian ada fiksasi spesimen. Untuk SIM ini, fiksasi spesimennya dengan menggunakan aldehid dan osmium tetroksida. Sedangkan untuk TEM ini ada 2 metode, yaitu fiksasi kimia spesimen dan fiksasi kriofiksasi spesimen. Untuk coating spesimennya ini, SIM ini dia dilapisi dengan bahan konduktif untuk mencegah penumpukan muatan pada permukaan spesimen. Sedangkan untuk TEM tidak dibutuhkan coating spesimen. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi untuk SIM ini digunakan untuk menghasilkan gambar yang sangat baik dari permukaan sel dan organisme kecil. Sedangkan untuk TEM, aplikasi ini digunakan untuk mempelajari struktur ultrasel dan komponennya. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah proses preparasi dan penggunaan mikroskop. Untuk proses preparasi,
Kita pertama membuat campuran kupre sulfat dengan air, kemudian siapkan FAA, lalu rendam alga di dalam FAA. Kemudian cuci spesimen dengan alkohol 70%, lalu rendam spesimen dalam campuran gliserin murni. Kemudian biarkan sampai kental dan pindahkan alga pada gliserin jelly. Setelah itu kita bisa mengambil alga dengan menggunakan batang kaca dan spesimen siap untuk digunakan. Selanjutnya, untuk penggunaan mikroskop SIM. Pertama, kita akan mempreparasi sampel. Setelah itu, kita ukur ketinggian sampel, lalu pilih ukuran holder yang akan digunakan. Kemudian, masukkan sampel ke dalam chamber, tutup chamber, lalu tekan vakum. Kemudian, untuk melakukan pengamatan, kita lakukan tombol start. Kemudian, kita atur, dan kita bisa tekan capture untuk mengambil gambar dan menyimpan gambar. Selanjutnya, untuk penggunaan mikroskop TEM, kita preparasi sampel, kemudian simpan sampel ke dalam case, lalu diberikan kode. Setelah itu, keluarkan holder, kemudian lepas jepitan logam dan TEM grid yang untuk membuat sampel dijepitkan di antaranya. Kemudian gunakan monitor dan controller untuk mengambil sampel, untuk mengamati. Kemudian kita zoom seperti yang kita inginkan, lalu tekan capture untuk mengambil gambar. Bagian keempat adalah hasil pengamatan. Berikut adalah pengamatan di bawah SIM dan TEM untuk Leptospira biflexa, Salmonella September, Vaccinia, dan virus Ebola. Dengan perlakuan spatter coat yang kolom paling kiri menggunakan emas, kemudian ada cairan ionik di kolom tengah menggunakan coating aluminium, dan negative strain yaitu menggunakan metilamine tungstat. Selanjutnya ada pengamatan sel alga Prorocentrum minimum di bawah SIM. Pengamatannya diperoleh uniseluler, berbentuk bulat seragam, tidak simetris, terdapat duri halus, juga terdapat gelang interkaleri. Dan terakhir ada pengamatan spora Curvularia lunata di bawah SIM. Gambar paling kiri yang pertama itu saat native state. Kemudian gambar kedua diberi perlakuan flash freezing. Gambar ketiga diberi perlakuan flash freezing dan freeze drying. Dan gambar keempat diberi fiksasi glutaraldehyde. Dan gambar terakhir yaitu fiksasi osmium tetroksida. Nah, selanjutnya bisa dilihat ini adalah list daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan PPT berikut dan bisa diperhatikan pada slide. Dan selanjutnya adalah rincian pembagian tugas dari kelompok 7. Yang pertama untuk Agnes Lunita, dia melakukan proses dan penjelasan preparasi preparat serta penjelasan singkat terkait cara penggunaannya. Lalu Ica melakukan penjelasan singkat mengenai prinsip penggunaan Microsoft SIM dan TEM. Farisa Amalia melakukan penjelasan singkat terkait hasil yang mungkin diperoleh. Untuk Syukri Musad, dia melakukan perbandingan antara mikroskop SIM dan TEM. Dan terakhir, saya sendiri, Adi Syahada, melakukan rincian pembagian tugas dan juga daftar pustaka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kelompok 7 undur diri.